Oke, kita lanjut untuk analisisnya ya. Jadi setelah video sebelumnya, langkah terakhir kita adalah mengkalkulate estimate, di mana saya menekan tombol yang ini, calculate estimate. Setelah itu kita tinggal melihat masing-masing nilainya yang perlu kita bedah ya. Tidak semuanya, tapi hanya yang kita perlukan saja. Kita bisa klik yang di sini, view output path of diagram. Jadi di sini ada beberapa angka-angka atau nilai ya, seperti ini. Dan kita kalau mau melihat secara detailnya seperti apa, kita klik yang di view text ini. Saya besarkan notes for model ya. Jadi kalau di sini minimum was achieved, artinya model ini sudah memenuhi. Jadi dia sudah bagus. Kemudian kita lihat nilai Chi-square ya. Chi-square tadi yang bagus adalah yang kecil. Di sini nilai yang saya miliki 378. Ini nilai yang besar ya. Maka untuk model fit ini sebenarnya kurang bagus ya. Kemudian dia degree of freedom-nya 99. Kemudian kita lihat GFI-nya. GFI-nya seharusnya lebih besar dari 0,9. Di sini baru di bawahnya masih 0,884 ya, meskipun nyaris. Jadi ini masih kurang. AGFI-nya tidak muncul nilainya. TLI seharusnya lebih besar dari 0,9. TLI sudah memenuhi. JFI lebih besar dari 0,9 juga sudah memenuhi. Dengan RMC kurang dari 0,08, 50-50. Ini belum memenuhi ya. Ini masih lebih besar dari 0,08. Jadi secara keseluruhan belum dapat disimpulkan apakah model ini benar-benar bagus atau tidak. Tapi untuk beberapa kriteria sudah memenuhi. Next, kita kembali ke teksnya. Kemudian notes for group. Jadi ini catatan untuk grup. Modelnya adalah rekursif. Rekursif itu artinya dia hanya satu arah ya, tidak bolak-balik. Karena memang yang kita gunakan ini hanya satu arah saja. Nah, sekarang assessment of normality. Ini untuk menguji uji normalitas dalam analisis AMOS. Karena data kita, analisis AMOS ini erat dengan asumsi parametrik. Jadi syaratnya data berdistribusi normal ya. Untuk pengukurannya kita tahu normal atau tidak, ini sedikit berbeda dari SPSS. Jadi kita lihat di critical R ya, critical dari skewness di bagian sini. Kriterianya adalah nilai pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%, dia harus berada di antara negatif 1,96 hingga 1,96. Jadi antara itu. Jika di luar itu, berarti dia tidak memenuhi asumsi normalitas atau datanya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau misalkan dia menggunakan taraf signifikansi 1% atau 0,01, biasanya lebih besar tarafnya, yaitu CR-nya boleh antara negatif 2,58 hingga 2,58. Jadi di antara itu. Contohnya yang ini. Kita cek CR skewness-nya ada di untuk BU4 ya, negatif 0,987. Berarti ini berdistribusi normal karena posisinya ada di antara sebelum negatif 2,58 ataupun negatif 1,96. Kemudian kita bisa cek di Mahalanobis distance ya, untuk mengukur apakah data kita itu ada yang outlier atau data ekstrim atau tidak. Di sini harusnya ada sample moments ya, tapi kelihatan terlewat. Oke, karena terlewat kita kembali ke model sini. Kita kembali ke sini, analysis of properties ya. Jadi kita bisa klik dulu. Nah, ini kita harus centang dulu. Kalau ini sudah dicentang, kita analisa sekali lagi ya. Dia tidak akan mempengaruhi data kita. Kita cek di bagian teks ya. Nah, di sini ada sampel moments. Nah, selanjutnya kita bisa cek untuk nilai Mahalanobis distance untuk mengetahui data-data adakah yang outlier atau tidak, atau yang bernilai ekstrim. Ada observation farthest from the centroid. Ketentuannya adalah ketika ini ada P1 dengan P2, ini misalkan observation number 3. Jadi di nomor 3 ini nilainya adalah 111,165 dengan P1 0,000.
dan P2 juga 0,00. Di sini nilainya kecil. Jadi di sini kita lihat cukup aman datanya ya, terutama untuk P1 ya. Oke, lanjut kalau sudah di bagian sampel momen ya, tempat kita tadi mengulang ya. Jadi di sampel momen ini kita bisa mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas ya, dengan dilihat dari determinan matriks kovarian. Kalau nilainya terlalu kecil berarti ada multikolinearitas. Di sini nilainya 0,00, berarti ini terdeteksi ada multikolinearitas ya. Jadi ini sebenarnya ya modelnya kurang bagus untuk uji hipotesis misalkan seperti itu, karena dia tidak memenuhi asumsi normal multikolinearitas. Seharusnya nilainya itu cukup besar ya, besar hingga ratusan seperti itu. Ini berhubungannya contoh. Oke, kita bisa toleransi itu ya. Semakin jauh dari angka 0 maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita masuk di bagian estimates ya. Di bagian estimate kita bisa melihat manakah yang terjadi hubungan langsung secara signifikan atau tidak ya. Biasanya dengan nilai P kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05, IP-nya tandanya bintang ya. Jadi seperti ini. PU ke PEU dia terdapat hubungan yang langsung ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan konstruk ini terdapat beberapa ya memang tidak ada hubungan yang signifikan. Kalau ini secara indikator ya, ada total efek ya, jadi pengaruhnya seperti apa, tinggal nanti diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk interpretasinya sendiri sebenarnya cukup banyak, jadi tidak cukup kalau hanya ini saja, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Oke, sekian dulu, kita lanjut untuk video yang PLS.